kita. Tumbuhan paku telah mendiami bumi sejak lebih kurang 300 juta tahun yang lalu. Tumbuhan paku beserta tumbuhan berbiji termasuk ke dalam Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan paku juga disebut tumbuhan berkormus, artinya sudah memiliki akar atau rhizoid, batang atau rizom, dan daun sebenarnya. Ciri-ciri tumbuhan paku berbeda dengan tumbuhan lumut. Tumbuhan paku dikenal melalui generasi sporofitnya. Pada umumnya, tumbuhan paku memiliki batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah atau rizom. Pada rizom terdapat akar serabut yang berfungsi menyerap air dan mineral, dan pada batang ditumbuhi oleh kuncup yang menggulung atau disebut dengan fiddlehead. Daun tumbuhan paku dibedakan atas dan bawah. Pada sisi atas disebut dengan trophofil atau penyelenggara fotosintesis. Pada sisi bawah disebut sporofil atau penghasil spora. Tumbuhan paku juga mengalami metagenesis. Pada tumbuhan paku, pada daun yang telah tua membentuk alat reproduksi berupa sorus pada sisi bagian bawah dalam. Di setiap sorus terdapat sekelompok sporangium. Struktur dari sporangium. Di dalam sporangium terdapat spora. Sporangium merupakan kotak spora. Tangkai dari sporangium disebut dengan sporangiofor. Pada dinding sporangium disebut anulus. Anulus sebagai pelindung dari spora dan sel bibir sebagai pembuka kotak spora. Beberapa sporangium dilindungi oleh indusium atau selaput pelindung. Jika sporangium sudah matang, maka anulus atau sederet sel khusus yang terdapat pada tepi sporangium akan mengering dan mengerut sehingga menyebabkan sporangium pecah. Akibatnya, spora akan terlontar keluar. Jika spora jatuh pada tanah yang lembab, maka spora tersebut akan berkecambah dan berkembang membentuk generasi gametofit. Generasi gametofit ditandai dengan adanya protalium. Di dalam protalium terdapat organ reproduksi seksual baik berupa archegonium maupun anteredium. Kedua organ reproduksi tersebut terdapat di permukaan bawah protalium. Jika gamet sudah matang dan tersedia cukup air, maka sel sperma akan berenang menuju ke archegonium untuk membuahi sel telur. Hasil pembuahan tersebut akan membentuk zigot. Selanjutnya zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku muda, sporofit baru, dan gametofit. Gametofit tereduksi menjadi batang atau rizom. Dengan demikian jelaslah bahwa generasi sporofit pada tumbuhan paku lebih dominan daripada generasi gametofit. Ini adalah diagram siklus hidup dari Pteridophyta atau tumbuhan paku.